Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini kita akan menanggapi sebuah pertanyaan, dan sebetulnya pertanyaan ini juga banyak ditanyakan selain di komen di YouTube saya sebelumnya, tapi juga di forum-forum lain. Yaitu pertanyaannya begini, boleh nggak sih jual beli emas dengan tidak tunai? Atau boleh nggak sih beli dengan cara mencicil? Nah, kenapa pertanyaan ini muncul? Karena ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa emas itu termasuk dalam barang ribawi. Ketika emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan seterusnya, itu harus dipertukarkan dengan nilai yang sama dan harus dijualbelikan dengan cara tunai. Hadis ini melarang emas diperjualbelikan atau dipertukarkan dengan cara yang tidak tunai. Ini dasar awalnya. Tapi kemudian ada yang berpendapat juga begini, bahwa emas tidak diperjualbelikan secara tunai, emas dan perak tidak boleh secara tidak tunai karena dia adalah mata uang. Dalam kondisi sekarang ketika emas tidak menjadi mata uang, kemudian dipertanyakan, apakah masih terikat dengan hukum yang tadi? Nah, lalu kemudian Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa nomor 77 DSN menyatakan bahwa selama emas itu tidak menjadi mata uang atau uang yang diakui, maka dia boleh diperjualbelikan secara tidak tunai. Adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Ada panjang, ada 11 halaman, berbagai macam pertimbangan. Lalu kita bisa langsung lihat di kesimpulannya, terutama di ketetapan nomor 1 tentang ketetapan hukum, bahwa jual beli secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh, mubah atau jais selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi atau dijadikan sebagai uang. Jadi jual beli secara tidak tunainya itu boleh, tidak dilarang, kan tidak masuk ke dalam ketentuan dalam hadis yang awal tadi. Jadi ini pertanyaan, apakah emas boleh dijual belikan secara tunai atau tidak? Kembali kita mengambil pendapat yang mana? Pendapat yang pertama dari hadis bahwa emas diperjualbelikan harus secara tunai. Yang kedua, bahwa karena emas bukan mata uang, bukan uang yang resmi, maka masih boleh diperjualbelikan secara tidak tunai. Pertanyaan berikutnya muncul, emas boleh nggak jual beli secara online? Nah, ini saya juga bingung, kenapa kok orang masih nanya kayak begini? Kan online itu ya biasa jual beli online. Nah, ternyata kembali ke hadis yang pertama, bahwa emas itu diperjualbelikan secara tunai. Tunai dalam hadis tersebut menggunakan teks yadan biyadin. Dalam arti harfiahnya adalah tangan ke tangan. Artinya tangan harus ketemu sama tangan, serah terima, seperti itu fisiknya. Nah, ini ada yang memahaminya seperti itu, sehingga dia berpendapat bahwa emas tidak boleh jual beli secara online. Tapi kalau saya sendiri memahami bahwa yang disebut dengan tunai adalah tidak ada penundaan, dibayar cash, harganya 1 juta ya dibayar 1 juta, itu namanya tunai. Tidak harus ketemu secara fisik. Masalah kemudian pengiriman, transaksi, silahkan transaksi secara online kemudian dikirim sesudah itu, buat saya sih tidak masalah. Kenapa? Ada lagi dasarnya, yaitu fatwa nomor 28 tentang jual beli uang atau sorf. Di fatwa DSN nomor 28 tentang jual beli mata uang menyatakan bahwa kondisi tunai itu masih boleh sampai ada jeda waktu, bahkan sampai 2 hari. Untuk apa 2 hari ini? Misalnya transfer baru nyampe 2 hari. Ya ketika fatwa ini dibuat memang transfer itu maksimal bisa sampai 2 hari kalau misalnya dia transfernya antar negara gitu ya. Kondisi sekarang ya berarti kalau kita langsung transfer ya itu namanya tunai. Itu menurut fatwa tentang jual beli. Jadi buat saya nggak masalah emas itu jual beli online, tidak harus ketemu tangan dengan tangan, tapi yang perlu dijaga prinsipnya adalah orang yang jual harus punya emasnya. Itu prinsip. Jangan boleh kita menjual sesuatu yang tidak kita miliki. Dan yang kedua, orang yang beli harus punya uangnya. Dan ini kemudian diserahkan dengan cara
transfer, yang ini diserahkan dengan cara pengiriman. Ma fi muskilah, tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.